Hai teman tante semua, pastinya sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan pria bernama Konstantin yang hidup sebagai pengusir iblis terkenal. Siapa yang tak kenal padanya? Iblis-iblis di neraka pun gemetar mendengar nama Konstantin disebut. Sampai suatu ketika, Mammon, anak dari Lucifer, ingin berkuasa atas manusia. Konstantin pun mencoba untuk menahannya. Sanggupkah Konstantin? Yuk kita saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Kisah bermula di Meksiko, di mana seorang pria bernama Manuel tak sengaja menemukan Spear of Destiny yang telah hilang sejak Perang Dunia Kedua. Pada saat Manuel memegang tombak itu, sesuatu langsung mempengaruhi pikirannya dan seakan memberinya perintah. Manuel pun bergegas meninggalkan tempat itu dan cerita lalu berpindah ke Los Angeles, di mana seorang pria bernama John Constantine sedang bersiap menolong seorang gadis yang kerasukan. Dan tanpa buang waktu, John pun memulai ritualnya. Namun ternyata, iblis yang merasuki gadis itu bukan iblis biasa. John pun segera meminta disiapkan sebuah cermin berukuran besar. Dan memulai ritualnya sekali lagi dengan dibantu rekannya bernama Hennessy dan beberapa orang lainnya. Sebelumnya, John berpesan agar mereka tidak membuka mata apapun yang terjadi. Namun, John terus membacakan doa sampai akhirnya mereka lalu mendorong kaca itu keluar jendela agar iblis di dalamnya terbakar. Sesudahnya, John bilang pada Hennessy kalau iblis yang tadi bukan iblis biasa, melainkan prajurit iblis, dan meminta Hennessy membantunya mencari info tentang itu. John akhirnya meninggalkan tempat itu bersama dengan asisten setianya bernama Chess Kramer. Cerita lalu berpindah ke seorang wanita bernama Isabel yang terbangun karena mendengar suara memanggilnya. Isabel yang adalah pasien di rumah sakit jiwa itu keluar dari kamarnya dan langsung naik ke atap. Lalu, Isabel pun tewas malam itu. Esok paginya, Angela, kembaran Isabel yang seorang polisi, mendengar kabar kematian Isabel dan mendatangi TKP. Angela tahu pasti bahwa Isabel tidak mungkin bunuh diri dan yakin ada sesuatu di balik ini semua. Pada saat akan pulang, Angela berpapasan dengan John yang sedang berobat karena kanker paru-paru stadium lanjut yang dideritanya. Malamnya, John pergi ke gereja untuk menemui Gabriel yang sebenarnya adalah seorang malaikat. John yang tahu umurnya tak lama lagi akibat kankernya berusaha melobi agar dia diberi tambahan waktu, apalagi setelah melihat aktivitas prajurit iblis yang tak biasa akhir-akhir ini. John memang sedang mengusahakan agar dia bisa masuk ke surga alih-alih neraka karena sudah membantu memusnahkan para iblis. Ya, dulu John memang pernah mencoba bunuh diri sehingga dia pasti akan masuk neraka bila meninggal. Namun, Gabriel mementahkannya sehingga John pulang dengan kondisi kesal dan berpapasan lagi dengan Angela di depan gereja. Pada saat bersamaan, Hennessy yang memang punya kemampuan khusus sedang mencari berita yang ada kaitannya dengan para iblis. Dan akhirnya menemukan berita tentang Isabel. Sementara Angela yang sedang memeriksa CCTV rumah sakit mendengar Isabel menyebut nama Konstantin sesaat sebelum melompat. Namun mendadak semua telepon yang ada di ruangan itu berdering bersamaan.
Saat itu, John yang sedang galau hujan-hujanan di jalan mendadak diserang oleh sesuatu. John mencoba menyelamatkan dirinya dan sesudahnya John mendatangi pria bernama Papa Midnight, pemilik bar khusus makhluk-makhluk supranatural, dan menceritakan tentang prajurit iblis yang baru saja menyerangnya, juga yang waktu itu merasuki gadis kecil yang ditolongnya. John lalu bilang kalau ada sesuatu yang mencurigakan di balik itu semua. Setelah sampai di rumah, dia kedatangan seorang tamu, yaitu Angela. Angela menunjukkan rencana polisinya dan berkata ingin bertanya beberapa hal. Dan bilang kalau dia tahu tentang kegiatan supranatural Konstantin dari catatan kepolisian. Angela meminta tolong agar menyelidiki kematian Isabel, karena sebelum meninggal, Isabel sering menyebut tentang iblis dan malaikat. Namun John menolak karena berpikir itu hanya kasus bunuh diri biasa, sehingga Angela pun pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, John pun segera mengejar Angela dan menemani sampai ke mobilnya. Mendadak, penerangan di sekitar tempat itu padam dan pintu mobil terkunci. John segera membawa Angela pergi, namun terdengar suara kepakan sayap dan cakar. John lalu menyuruh Angela menutup matanya dan setelahnya Angela bertanya makhluk apa tadi. Dan John bilang kalau mereka adalah iblis yang sepertinya mengincar Angela. Akhirnya John memutuskan untuk membantu Angela dan memastikan apakah Isabel ada di neraka atau tidak. John lalu menyiapkan sebaskom air dan seekor kucing untuk ritual itu. Dan saat John tiba di neraka, waktu di dunia manusia terhenti. John pun segera mencari keberadaan Isabel di tempat itu. Pada waktu John akhirnya melihat Isabel, para iblis juga menyadari keberadaan John dan mengejarnya. John meraih gelang yang dilepas Isabel dan kembali ke dunia manusia tepat pada waktunya. Dia lalu memberikan gelang itu pada Angela dan bilang kalau Isabel memang bunuh diri. Sementara itu, Hennessy mengunjungi kamar mayat tempat jenazah Isabel berada. Hennessy lalu memegang tangan Isabel dan mendadak dia merasakan haus yang teramat sangat, namun miras di botolnya tak keluar. Hennessy segera ke minimarket terdekat untuk mencari miras. Tapi, seberapapun keras dia mencoba, tak ada setetes pun yang keluar dari botol-botol itu. Padahal yang sebenarnya adalah dia terus meminum semua miras itu. Ternyata itu adalah perbuatan dari iblis bernama Baltasar. Sebelum tewas overdosis miras, Hennessy meraih pembuka botol dan meninggalkan pesan untuk John. Sedangkan saat itu, John sedang menceritakan pada Angela kalau dia memang bisa melihat makhluk halus sejak kecil. Dan itu semua membuatnya lelah sehingga mencoba untuk bunuh diri. Namun untung saja dia tertolong. Sejak itu, dia tahu semua yang dia lihat adalah nyata dan tujuan hidupnya pun berubah. Tak lama, Angela mendapat telepon untuk datang ke sebuah TKP dan John ikut bersamanya. Ternyata itu TKP Hennessy. John mendekati mayat Hennessy dan melihat pesan yang ditinggalkan untuknya yang ternyata sebuah simbol. John lalu menghubungi temannya, B-Man, untuk mencari info tentang simbol itu. Keesokannya, saat John mengunjungi TKP Isabel, Angela menceritakan tentang kemampuan cenayang Isabel yang dimilikinya sejak kecil.
di mana hal itu membuatnya dikira gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan Angela yang ternyata juga memiliki kemampuan cenayang menyembunyikan hal itu karena takut dan akhirnya kemampuannya perlahan hilang. Lalu mereka mencari petunjuk di kamar Isabel dan menemukan pesan tentang sebuah bab dalam Alkitab. Namun bab itu tidak ditemukan pada Alkitab gereja, melainkan pada Alkitab yang ada di neraka. B-Man yang memiliki salinan kitab itu lalu memberitahu bahwa bab itu berisi info tentang putra Lucifer yang bernama Mammon. Mammon ingin membuat kerajaan sendiri lepas dari ayahnya, dan untuk itu dia harus merasuki cenayang yang kuat dan butuh bantuan Tuhan. Pada saat itu, tiba-tiba sambungan telepon pun terputus dan John segera menuju ke tempat B-Man. Sementara itu, B-Man dan pada saat mereka sampai, B-Man sudah tewas menggenaskan. Sementara itu, Manuel yang membawa Spear of Destiny akhirnya sampai di Los Angeles. Kembali ke Angela yang meminta bantuan John untuk membuat kemampuan cenayangnya kembali muncul. John lalu menyuruh Angela berendam dalam bak mandi karena air adalah pelumas antara dua dunia. Dan John memang sengaja membuat Angela berada dalam ambang hidup dan mati agar kemampuannya kembali. Akhirnya, setelahnya Angela pun menemukan koin milik Balthazar yang tertinggal saat membunuh B-Man. Mereka pun segera menuju kediaman Balthazar dan John menyuruh Angela menunggunya di mobil. Tanpa buang waktu, John segera menyerang Balthazar. Sementara, tentu saja Angela tak mau disuruh menunggu anteng di mobil. Kembali ke John yang terus memukuli Balthazar, sampai akhirnya Balthazar pun terkapar. John lalu bertanya sekali lagi tentang rencana Mammon sambil membacakan ritual untuk menghabisi Balthazar. Dan tepat pada saat kalimat terakhir dalam ritual akan dibacakan, Mammon akhirnya menyebut Spear of Destiny. John lalu menembak Balthazar hingga hancur menjadi abu. Tiba-tiba saat akan meninggalkan tempat itu, John pun segera mengejar Angela, namun tak berhasil. John lalu menemui Papa Midnight untuk meminjam kursi ramalannya. Awalnya, Papa Midnight menolak dan langsung menyerang John. Namun pada akhirnya, karena John bilang anggap saja ini permintaan terakhirnya sebelum meninggal, Papa Midnight pun luluh. John langsung bersiap menggunakan kursi itu, dan dia melihat Manuel membawa tombak itu ke rumah sakit jiwa Isabel yang sudah dipenuhi oleh orang-orang yang kerasukan. Tiba-tiba, untung saja Papa Midnight sigap menolong. John pun segera pergi dengan ditemani oleh Chess. Pada saat itu, Angela begitu sampai, Chess langsung naik ke atas dan memasukkan salib yang sudah diberkati ke talang air rumah sakit. Sedangkan John langsung masuk ke ruangan dan menyalakan korek tepat di sensor asap ruangan itu. Tanpa buang waktu, John segera menembak dan menghabisi para iblis itu. Tapi di saat tinggal satu lagi iblisnya, untung saja Chess datang tepat waktu menolong John. Pada saat itu, Isabel sudah berada di neraka dikepung oleh para iblis. Dan
Kembali ke John yang akhirnya menemukan Angela yang sudah dirasuki oleh Mammon. John segera mencoba mengusirnya dengan dibantu oleh Chase. Tapi pada saat mereka mengira pengusiran sudah berhasil, mereka pun membacakan ritual sekali lagi. Namun mendadak, Chase diserang hingga tewas. John yang sudah sangat emosi segera menggunakan segel mantra untuk memunculkan makhluk apa yang menyerang Chase. Ternyata itu adalah Gabriel. Rupanya Gabriel bersekongkol dengan Mammon karena iri pada manusia yang diberkahi dan selalu diberikan pengampunan oleh Tuhan. Dan Gabriel lalu mendekati Angela, bersiap untuk membebaskan Mammon. Sedangkan John yang tahu bahwa jika dia mati, Lucifer sendirilah yang akan menjemputnya, segera mengambil pecahan kaca. Dan Lucifer pun datang, tepat pada saat Gabriel akan mengeluarkan Mammon. John lalu bilang pada Lucifer kalau anaknya Mammon berniat merebut kekuasaannya di dunia. Lucifer segera menghampiri Gabriel. Dan Lucifer pun bilang kalau dunia masih miliknya saat ini dan akan membawa Mammon kembali ke neraka. Gabriel langsung mencoba menyerang Lucifer, namun ternyata kekuatannya sebagai malaikat telah hilang akibat pengkhianatannya terhadap Tuhan. Lucifer lalu bertanya apa yang diinginkan oleh John sebagai imbalan telah memberitahunya tentang Mammon. John pun meminta agar Isabel dilepaskan dari neraka agar bisa ke surga. Lucifer pun setuju. Fine. Saat dia akan membawa John ke neraka, rupanya tempat John sudah bukan di neraka lagi. Dia telah diampuni dosa-dosanya karena pengorbanannya terhadap Isabel. Lucifer yang tak rela John naik ke surga segera mengeluarkan kanker dari paru-paru John dan menyembuhkannya. Dengan niatan agar John hidup dan berbuat banyak dosa lagi agar bisa dibawanya ke neraka. Film pun diakhiri dengan Gabriel yang akhirnya dihukum dengan menjadi manusia biasa. Sedangkan John terus melanjutkan tugasnya sebagai pemburu iblis dan Angela juga melanjutkan hidupnya. Demikianlah akhir film Konstantin ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.